Rendahnya kualitas pernyataan kader Nasdem saat sindir Presiden Jokowi. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Ya. Pak Jokowi bilang bahwa sedang berduka. Tetapi toh hari ini Pak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa. Itu yang pidato Bahlil, Pak Jokowi hadir juga Ganjar, ya kan? Banyak beberapa menteri yang lain, SDM dan lain-lain. Jadi saya pikir kita harus konsisten lah. Jangan menyangkut ini kita bilang bahwa ini kita sedang berduka. Pada satu sisi kita juga melakukan hal acara-acara yang tidak juga maksudnya yang juga sama kalau mau disamakan gitu loh. Tapi kan saya yakin di sana juga sebelum acara pastilah apakah berdoa atau ikut berlangsungkawa, ya kan, sama saja yang dilakukan tadi Pak Bahri menyebutkan Nasdem juga melalui dengan ikut berduka cita. Saya yakin juga di sana ikut Pak Jokowi dalam melakukan ini juga ikut berduka cita, tapi ada acara itu gitu loh. Kita ini kadang-kadang suka inkonsisten ya di dalam melakukan sesuatu, dalam bersikap terhadap sesuatu gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kader Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menyindir Presiden Jokowi. Sindiran yang diberikan justru terkesan menggelikan dan menunjukkan kualitas kader Nasdem. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, Presiden Jokowi enggan menanggapi penetapan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem. Presiden enggan berkomentar karena Indonesia masih dalam suasana duka karena adanya kejadian di Kanjuruhan. Pernyataan Pak Jokowi ini segera direspon oleh kader Partai Nasdem, Zulfan Lindan, seorang politikus senior dari Partai Nasdem, merespon pernyataan Presiden Jokowi dengan menyindir kegiatan Presiden di Batang, Jawa Tengah. Tadi kan Pak Jokowi bilang bahwa sedang berduka, tapi toh hari ini Pak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa. Itu yang pidato Bahlil. Pak Jokowi hadir juga, Pak Ganjar, banyak menteri yang lain, kata Zulfan seperti dikutip dari detik.com. Lebih lanjut, Zulfan juga meminta agar Presiden Jokowi konsisten antara ucapan dan tindakan. Acara deklarasi capres oleh Nasdem dianggapnya setara dengan peresmian pabrik. Menurutnya, pada kedua acara pasti ada kesempatan mengheningkan cipta untuk mendoakan para korban yang meninggal di Kanjuruhan. Bagi saya, pernyataan Zulfan ini menggelikan. Bisa-bisanya dia menyamakan antara kegiatan kerja seorang presiden dengan deklarasi capres sebuah partai. Ada dua perbedaan yang bisa disebutkan dari kedua kegiatan tersebut. Pertama, peresmian pabrik tersebut tidak mungkin ditunda karena sudah direncanakan lama dan melibatkan pihak luar. Pabrik yang diresmikan itu dibangun oleh Wavin Group asal Belanda. Deklarasi capres oleh Nasdem pasti bisa ditunda karena tidak terencana lama. Bahkan rencana awal pengumuman pada tanggal 10 November 2022. Selain itu pihak luar yang terlibat juga hanya Anies Baswedan. Masa sih tidak bisa ditunda? Kedua, peresmian pabrik merupakan bagian dari kerja seorang presiden untuk kemajuan negara. Presiden Jokowi tidak hanya meresmikan pabrik saja, tetapi meninjau seluruh kawasan industri di Batang yang akan terus dikembangkan. Kegiatan itu bukanlah agenda politik yang bisa disamakan dengan deklarasi capres. Kalau deklarasi capres, pasti sebuah agenda politik untuk kepentingan partai tertentu. Masa ia lalu disetarakan begitu saja? Jelas bedalah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan waktu yang dipilih Nasdem untuk deklarasi capres. Memang terkesan tidak ada empati, tetapi itu hak mereka untuk memilih saat yang tepat. Saya menjadi peduli karena politikus senior Nasdem memberi tanggapan yang menyindir Pak Jokowi. Nasdem ini masih berada di koalisi pemerintah loh. Tetapi
Tanggapannya seolah ingin menggembosi pemerintah sendiri. Apakah harus menggunakan kalimat yang menyerang presiden? Bukankah bisa mengatakan bahwa mekanisme partai sudah berjalan lama sehingga tidak mungkin ditunda? Mengapa harus menggunakan tanggapan yang menyerang presiden? Jawaban pastinya saya tidak tahu. Bisa jadi memang Nasdem sudah siap untuk menjadi oposisi sepenuhnya dengan mulai menyindir presiden. Ya, paling tidak saya belajar bahwa kualitas kader Partai Nasdem memang kurang mumpuni. Cara berpikir politikus seniornya saja seperti itu, apalagi kader yang masih dalam tahap belajar. Kader Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menyindir Presiden Jokowi. Sindiran yang diberikan justru terkesan menggelikan dan menunjukkan kualitas kader Nasdem. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, Presiden Jokowi enggan menanggapi penetapan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem. Presiden enggan berkomentar karena Indonesia masih dalam suasana duka karena adanya kejadian di Kanjuruhan. Pernyataan Pak Jokowi ini segera direspon oleh kader Partai Nasdem, Zulfan Lindan, seorang politikus senior dari Partai Nasdem, merespon pernyataan Presiden Jokowi dengan menyindir kegiatan Presiden di Batang, Jawa Tengah. Tadi kan Pak Jokowi bilang bahwa sedang berduka, tapi toh hari ini Pak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa. Itu yang pidato Bahlil. Pak Jokowi hadir juga, Pak Ganjar, banyak menteri yang lain, kata Zulfan seperti dikutip dari detik.com. Lebih lanjut, Zulfan juga meminta agar Presiden Jokowi konsisten antara ucapan dan tindakan. Acara deklarasi capres oleh Nasdem dianggapnya setara dengan peresmian pabrik. Menurutnya, pada kedua acara pasti ada kesempatan mengheningkan cipta untuk mendoakan para korban yang meninggal di Kanjuruhan. Bagi saya, pernyataan Zulfan ini menggelikan. Bisa-bisanya dia menyamakan antara kegiatan kerja seorang presiden dengan deklarasi capres sebuah partai. Ada dua perbedaan yang bisa disebutkan dari kedua kegiatan tersebut. Pertama, peresmian pabrik tersebut tidak mungkin ditunda karena sudah direncanakan lama dan melibatkan pihak luar pabrik. Yang diresmikan itu dibangun oleh Wavin Group asal Belanda. Deklarasi capres oleh Nasdem pasti bisa ditunda karena tidak terencana lama. Bahkan rencana awal pengumuman pada tanggal 10 November 2022. Selain itu pihak luar yang terlibat juga hanya Anies Baswedan. Masa sih tidak bisa ditunda? Kedua, peresmian pabrik merupakan bagian dari kerja seorang presiden untuk kemajuan negara. Presiden Jokowi tidak hanya meresmikan pabrik saja, tetapi meninjau seluruh kawasan industri di Batang yang akan terus dikembangkan. Kegiatan itu bukanlah agenda politik yang bisa disamakan dengan deklarasi capres. Kalau deklarasi capres, pasti sebuah agenda politik untuk kepentingan partai tertentu. Masa ia lalu disetarakan begitu saja? Jelas bedalah. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan waktu yang dipilih Nasdem untuk deklarasi capres. Memang terkesan tidak ada empati, tetapi itu hak mereka untuk memilih saat yang tepat. Saya menjadi peduli karena politikus senior Nasdem memberi tanggapan yang menyindir Pak Jokowi. Nasdem ini masih berada di koalisi pemerintah loh, tetapi tanggapannya seolah ingin menggembosi pemerintah sendiri. Apakah harus menggunakan kalimat yang menyerang presiden? Bukankah bisa mengatakan bahwa mekanisme partai sudah berjalan lama sehingga tidak mungkin ditunda? Mengapa harus menggunakan tanggapan yang menyerang presiden? Jawaban pastinya saya tidak tahu. Bisa jadi memang Nasdem sudah siap untuk menjadi oposisi sepenuhnya dengan mulai menyindir presiden. Ya, paling tidak saya belajar bahwa kualitas kader Partai Nasdem memang kurang mumpuni. Cara berpikir politikus seniornya saja seperti itu, apalagi kader yang masih dalam tahap belajar. Kader Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menyindir Presiden Jokowi. Sindiran yang diberikan justru terkesan menggelikan dan menunjukkan kualitas kader Nasdem. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, Presiden Jokowi enggan menanggapi penetapan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi
jaya.